Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk melanjutkan kembali kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan di hari ini, hari Ahad ya. Semoga hari ini semuanya dalam kondisi sehat ya, sehat walafiat, sehat. Jangan masih benar-benar sehat kayak gitu ya. Sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat pikirannya kayak gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan penuh semangat dan penuh dengan harapan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh seperti itu. Hari ini semakin dekat dengan Hari Raya Idul Fitri, tentunya semuanya sibuk ya. Bagi yang mau sibuk ya, kalau yang nggak mau sibuk ya nyantai aja kayak gitu. Tapi sebaiknya sibuk lah kayak gitu ya, karena orang yang sibuk itu lebih baik daripada orang yang nganggur kayak gitu ya, hanya orang yang tidur-tiduran kayak gitu. Jadi silahkan menyibukkan diri dengan apalah gitu ya, bisa beribadah ya, hal yang bersifat ibadah. Tadarus yang belum selesai hatam 1 kali 1 bulan ya, bisa dipercepat ini kayak gitu ya, atau ingin lebih dari itu silahkan kayak gitu, atau kemudian aktivitas-aktivitas mubah lainnya untuk menyambut Ramadan menyambut Hari Raya Idul Fitri kayak gitu ya, atau kemudian aktivitas yang lainnya yang jelas harus jangan sampai kemudian di penghujung Ramadan ini kemudian kita terforsir untuk hal yang mubah, terus kemudian ibadahnya jadi kendor dan akhirnya kita malah tidak meninggalkan kenangan manis untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu ya, tapi tetap harus dibagi-bagi waktunya seperti itu ya. Teman-teman semuanya, insya Allah hari ini kita akan bahas ini kan bulan Ramadan di penghujungnya mendekati Syawal, kita hari ini mau bahas terkait dengan keuangan. Gimana nih kabar kantongnya masing-masing? Ya, pasti yang kantong tebal masih nyaman. Bagi yang kantongnya kurang tebal juga nyaman aja. Yang jelas bulan Ramadan itu entah bagaimana Allah mengaturnya sehingga kantong setiap hambanya karyanya berisi terus kayak gitu ya. Entah berisi karena kerja, entah berisi karena hadiah dari orang lain kayak entah ataupun sedekah dari yang lain atau gimana gitu ya. Jadi Allah itu maha kuasa bagi-bagi rezeki. Jadi inilah mubaraknya Ramadan seperti itu ya. Jadi bikin kantong kita pun jadi berisi terus. Dan jangan lupa kita harus ingat bahwasanya rizki minallah ya, rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan maka kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan mengelola keuangan kita biar kemudian keuangan meskipun sedikit nggak banyak itu tuh nyalurnya ke yang benar kayak gitu ya, atau gimana nanti biar kemudian bisa lebih tertata lagi, tidak kemudian kerontang di akhir bulan seperti itu ya, tapi atau kemudian tidak ada hak Allah yang kita tunaikan meskipun sedikit seperti itu. Kita akan bahas sedikit terkait dengan ini pengelolaan keuangan seperti itu dan sifatnya seperti apa orang yang mengelola keuangan itu kayak gitu ya. Nah, teman-teman ya, sudah saya share thread-nya ya. Di situ ada judul 2 karakter pengelola keuangan apa saja kayak gitu. Nah, itu terjawab dalam Quran surat Yusuf ayat 55. Nah, sebelum ke ayat itu kita ada prolog dulu yang saya sampaikan meskipun ya ini aja ya serinci, enggak serinci banget kayak itu ya, secara global aja kayak gitu ya.
siapa aja sih kemudian yang itu mengelola uang kayak gitu ya? Tentunya mereka yang punya penghasilan kayak gitu. Kalau yang nggak punya penghasilan mengelola apa kayak gitu ya, nggak ada yang dihitung-hitung, nggak ada kayak gitu. Jadi siapa yang harus mengelola keuangan itu ya mereka yang punya penghasilan kayak gitu ya. Nah, itu kalau kita pilah-pilah seperti itu, ada yang skup personal, ada skup rumah tangga, ada yang skup lembaga atau organisasi kayak gitu ya. Skup personal kayak gitu nanti bisa kita pilah lagi, ada yang balik, ada yang belum balik, ada yang sudah balik. Ya kan ada juga anak-anak yang belum balik tapi sudah penghasilan. Contohnya nanti ketika lebaran banyak ampau beredar kemana-mana, itu yang dapat adalah anak-anak yang kecil yang belum balik kebanyakan ya, bukan orang-orang yang sudah dewasa atau yang tua seperti itu. Nah, mereka kan punya penghasilan kayak gitu ya. Tapi apakah yang belum balik ini sudah bisa mengelola keuangannya? Kan belum bisa. Nanti biasanya diserahkan ke orang tuanya untuk kemudian mengelola keuangannya itu. Nah, kemudian berikutnya yang sudah balik seperti ya orang-orang dewasa yang misalkan belum menikah seperti itu ya. Jadi dia masih mengelola keuangannya secara pribadi kayak gitu. Mau dipakai apa aja dia punya total kayak gitu ya atas keuangan yang dia miliki seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah rumah tangga, skup rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga ini biasanya pengelola keuangannya itu adalah si ibu kayak itu ya, si istri kayak gitu. Dia sebagai manajer rumah tangga sekaligus diserai manajer keuangan. Tapi ada juga yang kadang-kadang rumah tangga yang di situ manajer keuangannya juga bapak-bapak juga. Jadi yang kerja bapak suami, yang manajerin keuangannya suami. Nah, istrinya ini tinggal apa ya? Manajer rumah tangganya aja kayak gitu, atau malah jadi ratu ya nggak usah disuruh ngapa-ngapain gitu ya. Jadi hanya menjalankan tugas sebagai istri tanpa harus mengelola rumahnya, itu sudah diserahkan kepada yang membantu atau apa. Kan ada ya, memang rumah tangga tergantung situasi kondisi apa ya, keuangan keluarga itu sehingga bisa berbagi aktivitas pekerjaan rumahnya dibagikan ke yang lainnya sehingga mereka punya penghasilan dari situ. Misalkan mangkat pembantu, akhirnya kan membantu orang untuk berpenghasilan. Ada juga yang diambil sendiri aktivitas itu oleh seorang istri untuk meraih lebih banyak pahala selama tidak mengeluh ya. Kalau mengeluh itu nanti ya sia-sia, udah capek-capek itu habis itu nggak dapat nggak dapat gaji juga dari suami kayak gitu. Mana ada istri menyapu dapat gaji dari suami, kan enggak. Menyapunya istri itu bukan kemudian uang yang dikasihkan suami kepada seorang istri itu bukan gaji karena dia menyapu, karena dia mengepel, karena dia memasak atau ya bukan ya. Tapi itu memang sudah kewajiban dari seorang suami kepada istrinya untuk kemudian mencukupi semua kebutuhan si istri seperti itu ya. Jadi nggak menyapu, nggak mengepel, sebenarnya si suami wajib menafkahi si istrinya tadi kayak gitu ya. Enak sebenarnya ya. Maksudnya sangat mulia sekali Islam itu menempatkan seorang perempuan kayak gitu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah organisasi. Nah, kalau organisasi itu nanti berarti keuangannya itu dikelola oleh seseorang yang diamanahi untuk mengelola keuangan organisasi itu. Nah, itu ya pengelompokan 3 skup atau 3 kelompok siapa sih si pengelola keuangan kayak gitu ya. Nah, sekarang berikutnya kalau kita sudah tahu yang seperti itu, berarti sekarang kemudian apa kayak gitu, sifat yang harus dimiliki atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengelola keuangan kayak gitu ya. Apakah itu pribadinya dia sendiri, dia penghasilan dia kelola sendiri, ataukah kemudian ibu rumah tangga yang sekaligus manajer keuangan, ataukah bapak-bapak yang manajer keuangan, ataukah kemudian seseorang yang di lembaga itu diamani untuk mengelola keuangan. Nah, itu terjawab dalam Quran surah Yusuf ayat 55 kayak gitu. Dalam Quran surah Yusuf ayat 55, saya baca artinya ya, saya belum bisa baca ayatnya kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Nah, jadi ini ayat menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf itu meminta untuk dijadikan sebagai bendaharawan negeri Mesir, karena memang Nabi Yusuf ini nanti ceritanya Nabi Yusuf bisa dibaca dalam Quran surah Yusuf ya, mulai dari Nabi Yusuf kecil, kemudian
diirenin kayak gitu ya saudara-saudara yang lainnya, hingga kemudian dibuang ke dalam sumur, kemudian ditemukan ditemukan oleh orang yang musafir seperti itu ya, hingga kemudian diangkat menjadi anak angkat, terus kemudian dijual terus kemudian dibeli dijadikan sebagai anak angkat, terus kemudian menjadi terpercaya dalam keluarga itu, terus kemudian terjadi peristiwa yang peristiwa fitnah itu yang menimpa Nabi Yusuf ya. Terus kemudian dipenjara, terus kemudian sampai kemudian bisa menafsirkan mimpi, kemudian oleh sang raja diangkat kembali untuk kemudian ini ya diserai suatu jabatan, dan Nabi Yusuf meminta posisi sebagai seorang bendaharawan gitu. Jadi kalau memang misalkan seseorang itu memiliki kemampuan dan dia memang yakin akan suatu hal itu, sebenarnya boleh untuk kemudian mengajukan diri seperti itu ya. Kalau Nabi Yusuf ya memang dia seorang nabi ya secara logisnya itu memang wajar aja beliau meminta jabatan itu kayak gitu ya. Jadi kan oleh Allah pun juga dirahmati seperti itu sehingga terjaga gitu. Tapi kalau kita mau minta suatu posisi ya berpikir-pikirlah dulu ya. Jangan mampukah seperti itu ya, lebih baik lebih baik untuk kemudian tidak meminta kayak gitu ya. Tapi kalau diserai amanah dipikirkan lagi mampu nggak kayak gitu. Nah ternyata di situ kenapa Nabi Yusuf berani meminta posisi itu, ternyata Nabi Yusuf memiliki dua karakter, yaitu yang pertama pandai menjaga, dalam kurung ini pandai menjaga itu artinya nanti amanah kayak gitu ya. Yang kedua adalah berpengetahuan. Berpengetahuan itu yaitu artinya memiliki ilmu kayak gitu. Nah jadi artinya kita semuanya ini ya secara personal ya itu kan punya penghasilan entah sedikit entah banyak kayak gitu ya, entah dari pemberian ataukah entah dari kita bekerja kayak gitu. Maka sebaiknya kayak gitu kita secara personal seperti itu memang harus memiliki dua karakter ini, yaitu pandai menjaga, yaitu amanah dengan rezeki yang Allah berikan tadi itu ya. Yang kedua adalah berpengetahuan, memiliki ilmu bagaimana mengelola keuangan itu biar kemudian tidak salah membeli kayak gitu ya. Jadi artinya yang wajib nggak tertunaikan, malah yang mubah-mubah kita beli kayak gitu ya. Atau kemudian malah kita yang misalkan mengelola keuangan lembaga korupsi dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi ada dua karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengelola keuangan. Yang pertama pandai menjaga, yaitu amanah kayak gitu ya. Jadi amanah ya secara personal pun juga harus amanah ya, uang itu tidak disalurkan ke hal-hal yang haram seperti itu. Kemudian yang kedua berilmu pengetahuan. Nah sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi pandai menjaga itu tadi kan artinya amanah kayak gitu. Jadi kita yang pertama yang harus sadari bahwasanya rizki minallah, rizki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Itu kita pegang kuat-kuat kayak gitu. Kita dapat rizki entah itu dari kita bekerja, entah itu pemberian, entah itu hadiah ataukah itu warisan ataupun itu minallah, dari Allah yang dilewatkan orang-orang tertentu atau dilewatkan dengan pekerjaan yang kita jalani seperti itu. Nah ketika rezeki itu kita pegang kuat-kuat bahwasanya minallah, dari Allah, maka tancapkan dalam pikiran kita konsepnya bahwasanya rezeki minallah berarti harus kita kelola keuangan ini kayak gitu di jalan yang Allah ridhoi seperti itu, karena tadi rezeki itu dari Allah seperti itu dipegang kuat-kuat ya, supaya nanti tumbuh amanah kayak gitu, amanah dari rezeki yang Allah titipkan kayak gitu. Karena rezeki tadi itu hanya titipan sementara sewaktu kita hidup kayak gitu. Bahkan kadang-kadang kita hidup aja rezeki uang kita bisa dicuri orang kayak gitu ya. Jadi rezeki itu benar-benar titipan, nanti kita wafat kita nggak mau banyak kayak gitu. Nah itu jadi biar kita amanah, tancapkan dalam pikiran kita rizki minallah. Kemudian yang kedua harus dikelola, digunakan di jalan yang Allah ridhoi seperti itu ya. Demikian pula nanti meskipun itu demikian pula kalaupun menjadi bendahara dalam suatu lembaga juga begitu, diingat-ingat bahwa uang yang dipegang ini adalah amanah, ini bukan uangku kayak gitu ya. Jadi aku harus menjalankan sesuai dengan anggaran yang ingin dikeluarkan dalam lembaga itu, tidak kemudian dikorupsi karena memang bukan haknya seperti itu.
Jadi dan diingat itu yang kedua tadi ya, yang kedua harus disalurkan ke jalan yang diridhai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, konsep yang harus ditancapkan kuat bahwasanya ada hisab atas rezeki yang Allah berikan kayak gitu. Jadi ada hisab atas uang yang kita pegang kayak gitu. Nanti oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas uang itu. Demikian pula ketika menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga maupun dalam lembaga juga gitu. Ingat, nanti ada hisabnya. Kalau aku sampai keliru, sampai aku korupsi, sampai aku kemudian manfaatkan untuk hal yang lain kayak gitu tanpa sepengetahuan seizin misalkan pimpinan, atau kemudian kalau di rumah tangga berarti suami, maka nanti aku akan dihisab oleh Allah. Kalau keliru aku dosa. Nah itu ya, itu 3 hal yang harus menancap kuat dalam ingatan kita supaya kemudian kita itu menjadi orang yang amanah. Yang pertama, rezeki minallah. Yang kedua, rezeki harus dikelola, digunakan untuk hal yang diridhai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ada hisab atas uang yang kita pegang, atas rezeki yang kita pegang kayak gitu. Nah, selanjutnya berikutnya adalah sifat yang kedua atau karakter yang kedua adalah berpengetahuan atau berilmu. Nah, ini sedikit ngomongin ilmu ekonomi kayak gitu ya, ngomongin terkait dengan ilmu manajemen keuangan ya. Sedikit memang saya pernah ya belajar lah kayak gitu ya terkait dengan manajemen keuangan meskipun nggak secara mendalam kayak gitu ya. Jadi sebenarnya mengelola keuangan, manage keuangan itu hanya ada 2, yaitu ya mengelola selama ada pemasukan maka manajemen keuangan itu perlu kayak gitu. Kalau nggak ada pemasukan ya silahkan menghayal gitu, mengelola tapi dalam hayalan ya, karena nggak ada real uangnya kayak gitu ya. Jadi ilmu manajemen keuangan itu berguna bagi kita secara personal ataupun manajer keuangan rumah tangga ataupun lembaga ketika memang ada uang yang dikelola. Kalau nggak ada pemasukan ya nggak perlu kayak gitu ilmu manajemen itu. Nah, ketika kita sudah memiliki pemasukan, uang yang masuk kayak gitu ya, maka kalau dalam ilmu manajemen keuangan itu ringkasnya aja itu sebenarnya ada 3 aktivitas kayak gitu ya. Ketika ada uang masuk, maka kemudian kita kelola, kita budget, kita anggarkan kayak itu. Geopoe kayak gitu ya, uang ini kayak gitu ya. Apa mau disimpan aja di bawah kasur sampai dimakan rayap atau neyeng kan kayak gitu ya, atau kemudian mau dimanfaatkan kayak gitu. Itu kan terserah kayak gitu ya. Tapi kemudian rezeki dari Allah itu tidak untuk kemudian disimpan ya. Bahkan kalau sampai hanya disimpan aja sebagai sebagai bantal kayak gitu, itu malah nanti bisa kena dosa kayak gitu, karena di situ ada hak atas pemiliknya punya, hak Allah di situ ada, hak orang lain pun juga ada kayak gitu loh ya. Jadi bahkan Allah sendiri dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW itu meminta kita itu untuk mengembangkan harta yang Allah berikan seperti itu, bukan hanya mandek di situ. Karena kalau harta itu menumpuk pada seseorang dan mandek, nggak dimanfaatkan, nggak diedarkan seperti itu, maka nanti perputaran ekonomi itu akan mempengaruhi hal itu kayak gitu ya. Sehingga Islam itu malah memerintahkan untuk kemudian harta yang kita miliki itu memang harus diedarkan, maksudnya dikelola seperti itu ya. Hak-hak masing-masing, hak pribadi, hak keluarga kalau sudah punya keluarga, kemudian haknya Allah yang pertama ya, hak keluarga, hak pribadi, terus kemudian hak orang lain atas rezeki itu kayak gitu ya. Sehingga itulah yang kemudian menjadikan ekonomi itu secara sekup negara pun itu akan berjalan ya, seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke manajemen keuangan tadi itu ya. Kalau kita sudah punya uang ya, ini saya ngomongin ini bukan berarti saya tidak sebagus dengan apa yang saya sampaikan. Maksudnya itu tidak serinci itu gitu. Kalau saya pribadi, kebetulan kan saya memegang keuangan kasnya masjid, kemudian kasnya madrasah diniyah seperti itu ya, terus kas kotak infak seperti itu ya. Jadi saya secara personal, saya pribadi, kalau keuangan saya pribadi, saya biasanya nggak menganggarkan itu, jarang ya. Saya menganggarkan itu paling cuman yang yang
haknya Allah aja apa gitu kita anggarkan seberapa. Kadang-kadang dalam pikiran aja itu nggak sampai tertulis seperti itu. Kalau terkait dengan kebutuhan-kebutuhan personal saya, yang penting yang wajib apa, sandang, pangan, papan sudah ada ya, makan aja kayak gitu ya. Itu nggak saya anggarkan. Saya mau beli ya beli gitu aja selama ada ada uangnya gitu loh. Jadi jarang saya anggarkan. Saya personal saya nggak menganggarkan karena memang saya masih mengolah pribadi saya sendiri seperti itu ya. Jadi ini ilmu ini penting bagi mungkin teman-teman nih seperti Mbak Iwin yang udah berumah tangga, Mbak Rona hampir semuanya udah berumah tangga ya, cuma sedikit yang belum kayak gitu ya, ataupun yang sempat mendengarkan ini kayak gitu ya, yang sudah berumah tangga ataupun punya tanggung jawab keuangan secara kelembagaan kayak gitu, perlu sedikit ilmu ini kayak gitu ya. Jadi yang pertama ketika ada income, ada uang yang masuk kayak gitu, maka kita dibudget kayak gitu ya. Terutama ini yang pemasukannya misalkan hanya 1 bulan sekali kayak gitu punya income kayak gitu. Itu perlu kali membudget kayak gitu. Kenapa? Karena pemasukannya hanya itu, dari pemasukan rutin itu tok, nggak ada pemasukan di luar itu ya. Itu kalau nggak dibudget nanti bisa jadi 1 bulan 30 hari itu kebutuhan bisa jadi ada yang mendadak tiba-tiba sakit atau kemudian tiba-tiba kecelakaan dan sebagainya. Itu kan perlu penganggaran kayak gitu ya. Jadi yang pertama dianggar. Nah dalam menganggar ini kayak gitu kita pilih dulu yang primer apa kayak gitu ya. Yang pertama kalau saya sarankan biar berkah ya. Maksudnya itu ya ya gitu biar kemudian berkah, dan itu yang pertama termasuk hak Allah itu adalah kebutuhan primer. Kalau saya pandang begitu ya. Meski ke Allah itu ada yang sedekah sunnah, ada yang sedekah wajib. Kalau sedekah wajib kan terkait dengan zakat. Kalau zakat mal itu kan ada ketentuan ya terkait dengan apa namanya nisabnya berapa, kemudian sudah haul apa belum kayak gitu. Berarti yang sedekah sunnah aja. Sedekah sunnah berarti seperti berinfak, bersedekah kayak gitu. Nah itu meskipun hanya 1 bulan 1.000 atau 2.000, 5.000, 10.000 itu anggarkan ya, anggarkan itu ya. Ketika misalnya tanggal 1 dapat pemasukan gaji 5 juta gitu ya, pertama pikirkan, oh anggarkan yang nomor 1 hak Allah, sedekah sunnah, entah itu 10.000, 5.000, 100.000 1 bulan, tulis anggarkan itu dalam, entah itu ditulis atau dalam pikiran, tapi tetapkan itu sebagai hak yang hak Allah saya keluarkan sebagai sedekah sunnah itu. Jadi insya Allah nanti itu yang menjadikan berkah itu begitu. Jadi ingat Allah dulu. Tadi kan rizki minallah, jadi ingat Allah. Oh iya, hak Allah dulu lah. 1 bulan ini tak kasih berapa ya untuk haknya Allah, sedekahnya berapa, entah 50.000, 10.000, anggarkan kayak itu. Nah kalau sudah baru lanjut ke kebutuhan kita pribadi. Kalau misalkan rumah tangga juga begitu, berarti kebutuhan mulai dari makan ya, satu keluarga berapa seharinya, 1 bulan butuh berapa kayak gitu. Terus kemudian nanti untuk sekolah, biaya sekolah anak-anak misalkan berapa kayak gitu. Kemudian nanti untuk anggaran kesehatan berapa, misalkan ya siap-siap aja, siapa tahu nanti ada yang sakit atau apa gitu ya. Terus kemudian nanti misalkan punya hutang. Nah punya hutang itu menjadi kebutuhan primer yang harus disediakan kayak gitu. Jadi kalau punya hutang jangan sampai kemudian ketika menerima penerimaan itu nggak ada alokasi untuk nyaur hutang ya. Jadi hutang itu adalah yang baik itu katanya Rasulullah SAW itu bersegera di sahur, bukan jangan malah melambat-lambatkan menyaur hutang. Jadi ketika dapat uang sisihkan, dialokasikan untuk menyaur hutang. Kalau punya hutang ya, misalkan hutangnya 1 juta gitu, dialokasikan bulan ini, dialokasikan misalkan 100.000 kayak gitu ya, atau 50.000. Jadi itu sudah ada niatan, ada azam untuk menyaur hutang. Nanti insya Allah oleh Allah dikasih jalan untuk segera melunasi hutang. Malah kalau semakin ditunda-tunda itu padahal ada uang itu menumpuk dosa ya, karena sebenarnya dia itu mampu untuk menyaur tapi tidak segera menyahur seperti itu ya. Beda lagi kalau memang tidak ada uang sama sekali untuk memenuhi kewajiban aja, yang pokok sandang makan papan aja kurang, apalagi menyaur hutang, itu beda lagi kondisinya. Tapi kalau ada uang tapi tidak segera disahur, nah itu malah dosa gitu ya, abai, lalai, dan iya itu ya. Jadi itu anggarkan yang primer. Tadi mulai dari haknya Allah, sedekah sunnah meskipun sedikit, anggarkan kayak gitu ya. Terus kemudian kebutuhan sandang, makan ya, kalau sandang itu kan nggak rutin ya,
bisa jadi 1 tahun sekali beli baju baru seperti mau lebaran kali ini kayak itu. Terus kemudian untuk pendidikan, untuk kesehatan, kemudian untuk menyicil utang kalau misalkan punya hutang. Nah itu yang primer. Kalau sudah dianggarkan, baru kemudian yang sekunder. Misalkan 1 bulan sekali perlu rekreasi kayak gitu ya, anggarkan berapa untuk rekreasi seperti itu. Atau mungkin yang primer ditambahi, misalkan mau naik haji, nabung yang menyisihkan alokasi untuk naik haji yang belum naik yang belum menunaikan ibadah haji, itu termasuk primer. Jadi ibadah-ibadah yang menggunakan harta itu alokasikan sebagai kebutuhan primer kita, meskipun alokasinya nggak banyak, tapi itu udah Allah catat, wah ini orang ini serius nih kayak gitu untuk menjalankan ibadah kayak gitu. Jadi itu sudah berpahala meskipun belum tertunaikan ibadahnya seperti itu ya. Jadi itu terkait dengan budgeting untuk yang primer. Kemudian baru yang sekunder. Yang sekunder tadi misalkan butuh rihlah, menyegarkan pikiran atau sambang ke rumah keluarga, saudara-saudara butuh keuangan kan, disediakan berapa, dialokasikan berapa kayak gitu. Nah kalau sudah begitu, nanti kalau lembaga beda lagi. Kalau lembaga kan biasanya kebutuhannya apa untuk lembaga itu kayak gitu ya, jadi nanti disesuaikan aja kayak gitu. Nah setelah ada penganggaran itu sebenarnya ada accounting, maksudnya pencatatan. Berikutnya setelah budgeting, accounting itu pencatatan, dicatat. Tadi kan dianggar mungkin masih dalam pikiran, kemudian dicatat. Di budgeting sudah catat, accounting itu pencatatan itu akhirnya jadi dijalankan nggak tadi itu dari apa-apa yang dibudgetkan kayak gitu. Kalau biasanya nyatet ya dilanjutkan, dicatat, oh ini sudah terjalankan, sudah terlaksana. Yang misalkan untuk pendidikan sudah tersalurkan untuk membiayai iuran SPP anak-anak misalkan gitu. Untuk makan sudah dicatat kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah auditing itu atau evaluasi kayak gitu ya, dievaluasi. Misalkan cocok nggak antara tadi yang dibudget kemudian dengan penerapannya, ada sisa nggak keuangannya kayak gitu, atau malah ada minusnya, ada kurangnya seperti itu. Jadi atau ada salah penempatan, misalkan tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak yang nggak terbudgetkan, tapi kemudian tiba-tiba terambil dana tadi itu seperti itu. Jadi itu dievaluasi kayak gitu. Nah itu secara umum ya terkait dengan memanage keuangan seperti itu. Jadi nanti misalkan auditingnya siapa? Kalau kita personal ya kita sendiri kayak gitu. Oh ini ternyata kemarin ada yang tidak tertunaikan, ini ternyata kok masih sisa ya uangnya, entah itu lalu sisa mau diapakan, apakah mau untuk ditabung atau untuk yang lainnya itu, atau untuk apa gitu, dievaluasi. Kalau rumah tangga juga begitu ya, rumah tangga malah kebutuhannya kan banyak, berkelanjutan, berketerusan, dan meliputi seluruh keluarga gitu. Lembaga juga begitu kayak gitu, dievaluasi ya. Jadi kalau di audit pimpinan ya nyantai aja kalau kita menjalankannya secara benar kayak gitu. Jadi tunjukkan aja apa adanya dari rekapan accounting kita, pencatatan keuangan kita kayak gitu. Jadi nyaman gitu ya. Jadi itu ya sekilas terkait dengan memanage keuangan ya. Tapi biasanya kalau secara personal jarang sekali yang punya begini ya. Kalau saya seringnya cuma mencatat ada uang masuk, saya catat, habis itu dipakai ini, pakai tulis gitu. Jadi nggak ada budgeting, itu jarang, saya nggak membudget, pakai ditulis gitu aja ya gitu. Memang perlu kayak gitu ya, kita itu perlu melakukan begitu. Itu bentuk keseriusan kita mengelola keuangan yang Allah berikan tadi itu, sehingga bisa berjalan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Terus kemudian nanti kita juga evaluasi, adakah pengeluaran mubah yang itu malah mendekati makruh, yang dosa kayak itu, sehingga kita tidak mengulangi hal yang seperti itu lagi, seperti itu.
Jadi begitu ya teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah ya, terkait dengan 2 karakter bagi pengelola keuangan baik secara personal maupun rumah tangga maupun kelembagaan. Yang pertama tadi adalah pandai menjaga yaitu amanah, kemudian yang kedua adalah berpengetahuan atau memiliki ilmu terkait dengan pengelolaan keuangan ya. Jadi perlu sekali ilmu pengelolaan keuangan ini, tapi yang terpenting itu ya aplikasinya gitu ya. Ya memang sangat ya kadang-kadang kita itu males gitu ya, atau cegih gitu untuk nulis-nulis gitu di pikiran aja. Meskipun di pikiran nggak apa-apa, yang penting tadi itu ada porsi-porsi yang kita tunaikan, mulai dari haknya Allah, hak kita pribadi, keluarga, kemudian kalau punya hutang untuk ibadah haji dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi itu sudah jam 10.30, berarti kajiannya harus diakhiri ya. Semoga apa yang saya sampaikan meskipun ya cuma gambaran globalnya bermanfaat bagi teman-teman, demikian pula bagi saya pribadi seperti itu ya. Dan semoga rezeki yang Allah berikan kepada kita Allah berkahi sehingga menuntun kita untuk menggunakannya di jalan yang Allah ridhoi pula, dan nanti ketika kita dihisab oleh Allah kita dijauhkan dari hisab yang memberatkan kita atas keuangan yang kita miliki. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirnya kajian hari ini, kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan hari ini harus saya akhiri. Mari kita tutup dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau ada salahnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan ya. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.